Terima kasih, selamat siang. Suara saya terdengar dan juga layarnya terlihat. Terdengar dan kelihatan layarnya, silakan dilanjut Pak Wildan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kita sudah mendekati jam makan siang. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan apa yang sudah diamanatkan ke saya untuk saya jelaskan. Tapi tentu saja dalam format yang sangat singkat dan sedikit lebih cepat. Di luar setelah ini, jika ada pertanyaan, silakan untuk menghubungi pihak Trinet. Nanti kita bisa diskusi offline setelah event online ini. Baik, nama saya Wildan Usman, saya dari PT Aca Pasifik sebagai produk spesialis beberapa produk yang saya pegang. Dan eh, presentasi kali ini saya akan sesuaikan dengan topik kita yaitu data privacy dan cyber security. Oke, sebetulnya tadi Lincoln sudah menjelaskan tentang Fortanix, saya akan menjelaskan sedikit, sekali lagi tentang Fortanix, tetapi mungkin agak sedikit lebih dalam sedikit walaupun tidak akan terlalu lama. Jadi sekarang sudah 11.34, jadi mari kita sama-sama memulai fokus untuk beberapa eh, produk yang saya bawakan dan juga nanti ada kuisnya, jadi mohon diperhatikan eh, supaya bisa mendapat apa bisa menjawab pertanyaan kuis tersebut dan mendapatkan hadiah dari baik Fortanix. Ya, seperti tadi mungkin Lincoln sudah menjelaskan tentang data security manager overview bahwa Fortanix itu bisa melakukan beberapa fungsi yang seperti itu tertulis di layar ini sebagai HSM as a service atau juga bring your own key untuk multi cloud management, key lifecycle management, encryption, termasuk juga decryption, tokenization juga termasuk juga de-tokenization dan juga secret management. Dan ini fungsi-fungsi yang terlihat di layar ini adalah fungsi-fungsi ke level data. Ya. Kita bicara level data sedemikian sehingga memang apa namanya fokus Portanix itu untuk ke level data ya, tidak ke level contoh pengamanan network atau pengamanan perimeter, tapi ini ke level data. Ya. Jadi seperti contoh yang tadi Lincoln juga sudah menyebutkan bagaimana eh, fungsi yang paling populer. Contoh encryption, decryption itu di level data. Jadi contoh datanya itu di-encrypt atau di-decrypt setelah atau pada saat ditulis atau dibaca. Dan platform services ini itu jika menggunakan Fortanix itu sudah menjadi satu, semuanya sudah ada di situ. Fungsinya tinggal enable dengan license-nya. Apa saja yang dibantu Fortanix untuk bisa meningkatkan keamanan itu seperti tulis di bawah ini ada tentang multi cloud data security, database, juga SaaS atau confidential AI, DevOps dan sebagainya. Tentu saja antara Fortanix dengan sistem-sistem yang ditulis di bawah itu menggunakan komunikasi-komunikasi metode-metode yang sudah standar seperti RESTful API, KMIT, Java atau CNG ataupun PKCS11. Saya lanjutkan tentang integrasinya. Nah, ini adalah integrasi dari Fortanis ke sistem-sistem yang ada. Jadi, kalau terlihat di sini, database encryption ada di sini, termasuk juga database tokenization. Juga jika mau meningkatkan keamanan terhadap storage dan backup, juga bisa dilakukan di sini, sejauh mereka bisa menggunakan key management system dari eksternal. Untuk sistem cloud, ya di sini sudah bisa lakukan, contoh bring out of key, ataupun external key management system seperti di GCP. Dan ini sudah terbukti, jadi merek-merek yang ada di sini ini sudah tercertified untuk bisa bekerja sama, bisa terintegrasi dengan Fortanix. Pertanyaan berikutnya, apa sih bentuk Fortanix? Nah, ini yang sangat menarik, bahwa Fortanix itu di deployment-nya bisa dengan beberapa macam cara. Nomor satu yang paling populer adalah eh, on-premise. On-premise untuk customer-customer organisasi yang tidak memungkinkan menyimpan sistemnya di cloud, itu bisa menggunakan on-premise ini. Jadi ini satu device dengan sistem cluster minimal 3 node dan dia sudah certified PIP 142 level 3. Ini untuk opsi premise. Untuk opsi lainnya adalah SaaS Fortanix seperti tadi disebut oleh Lincoln bahwa SaaS Fortanix ini menggunakan jaringannya Equinix. Jadi itu menggunakan jaringan cloud yang worldwide seluruh dunia dan itu netral, tidak di public cloud yang besar, contoh Azure, AWS dan Google. Itu opsi nomor dua. Opsi nomor tiga adalah bisa bagi customer-customer yang sudah memiliki workload atau sistem-sistem yang berjalan di cloud Azure, Amazon, ataupun Google Cloud, GCP, maka mereka pun bisa menyalakan sistem Fortanix-nya sebagai VM di cloud-cloud tersebut. Sehingga dari workload
yang sistem mereka yang ada di cloud dengan sistem Fortanix sebagai data security manager itu tidak perlu ada ingress dan egress lagi, cukup di lokal mereka, di lokal satu region. Dan implementasi atau deployment dari tiga jenis deployment ini itu seluruhnya seperti tertulis di layar, itu seluruhnya bisa terintegrasi, bisa terhubung dengan sistem-sistem apapun. Mulai dari yang cloud itu sendiri atau SaaS ataupun on-prem atau private cloud ataupun sistem-sistem legacy. Ini adalah saya lanjutkan tentang use case dari Fortanix. Ini adalah menjelaskan bagaimana penggunaan cloud di dunia saat ini. Jadi kalau kita satu organisasi punya sistem di cloud, maka contoh jika pakai AWS, maka untuk meningkatkan keamanannya, maka dia menggunakan key atau kunci-kunci yang meningkatkan keamanan tersebut menggunakan key management system dari cloud tersebut. Contoh pakai AWS KMS. Atau menggunakan yang lain. Contoh di sini di Google ada key management service. Di Azure ada namanya Key Vault. Di Salesforce ada namanya Shield KMS. Nah, dengan menggunakan KMS-KMS yang dimiliki masing-masing provider itu sebetulnya sudah betul. Dengan catatan bahwa cuman ada satu titik yang memang harus dipahami oleh para customer bahwa customer tidak memiliki kontrol yang penuh terhadap key management tersebut. Itu pertama. Kedua adalah ada namanya Government Act dari pemerintah Amerika Serikat, which is 4 company yang muncul di layar ini adalah di bawah di apa namanya company yang ada dari Amerika Serikat itu tidak maka karena perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan Amerika Serikat, maka pemerintah Amerika Serikat bisa berhak untuk meminta cloud tersebut menyerahkan data-data yang dari customer yang ada di cloud mereka. Jadi contoh AWS, maka pemerintah Amerika Serikat bisa ngobrol berbicara dengan AWS di sana untuk menyerahkan contoh isi itu dari customer A. Plus juga kuncinya. Jadi isi itu VM-nya dan juga kuncinya diserahkan ke pemerintah Amerika Serikat sedemikian sehingga pemerintah Amerika Serikat bisa membaca eh, isi itu ini atau S3 misalkan. Kenapa? Karena kuncinya dipegang oleh provider tersebut. Lain kalau misalkan kita menggunakan key management system yang tersimpan secara mandiri. Jadi seperti begini bentuk. Dan ini eh, menggunakan Fortanix seperti tadi juga dijelaskan oleh Lincoln bahwa jika menggunakan Fortanix sebagai key management system yang dikontrol penuh customer, maka customer akan mengontrol penuh kuncinya sedemikian sehingga walaupun workload-nya contoh EC2 atau S3-nya diserahkan ke pemerintah Amerika tidak bisa membaca apapun. Kenapa? Karena key management system-nya tersimpan di tempat yang netral, di luar, bukan di bawah manajemen dari cloud provider tersebut. Gitu. Ini salah satu key yang sangat kunci yang sangat penting, poin yang sangat penting yang harus dipahami para pengguna cloud public di luar yang ada di. Jadi beberapa poin adalah central manage, jadi public cloud key-nya itu di-handle sendiri oleh customer, terus di centrally store, disimpan juga secara terpusat, dan ini bisa mengenerate atau link ES, RSA atau encryption key-nya, kemudian juga centralized logging-nya. Jadi di tamper proof tidak bisa dirubah. Gitu. Nah, mungkin ini kita tadi masalah cloud, kita sekarang beralih ke masalah database encryption. Database encryption itu gambarannya seperti ini. Jadi apapun database-nya yang kita perlu melakukan encryption atau decryption, itu sejauh sistem database tersebut bisa berbicara dengan external key management system seperti Fortanix, maka Fortanix bisa membantu sistem-sistem mereka, sistem-sistem database tersebut untuk bisa ter-encrypt dan decrypt. Jadi menggunakan protokol-protokol yang standar. Contoh seperti kalau di Oracle itu menggunakan PKCS11, di Microsoft menggunakan KMIP, atau yang lainnya. Contoh di eh, Postgre itu menggunakan UDF, ya, User Defined Function. Nah, yang menarik adalah eh, dari sistem-sistem database ini itu sebetulnya mereka, ini mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Wir dari depan, sebetulnya mereka itu sudah bisa menggunakan key mereka sendiri dan melakukan enkripsi sendiri. Kenyataannya adalah kalau ada hacker masuk ke sistem database, dia melihat bahwa oh kuncinya ada di dalam server tersebut, server database dan juga data file ada di situ, maka hacker bisa mengambil kunci dan data filenya keluar sedemikian sehingga konten database bisa dibaca di luar gitu. Nah, Fortanix membuat kuncinya disimpan di luar, di diri Fortanix itu di luar server database demikian sehingga tidak bisa
kalaupun hacker masuk ke situ, dia hanya bisa mengambil data file tetapi tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena kuncinya dari Fortanix, dan Fortanix itu sistem yang certified yang FIPS 140 level 3 tadi itu, 142 level 3 begitu. Ini adalah gambaran yang eh, menjelaskan bagaimana eh, ekosistemnya. Contoh ada application server, ada database server. Untuk eh, transparent database encryption, maka ini bisa dilakukan sedemikian sehingga database engine di sini hanya butuh membuat konfigurasi, engine-nya tetap melakukan enkripsi, tetapi eh, kuncinya itu ada di Fortanix. Jadi application tetap berhubungan dengan database itu seperti biasa saja, tidak perlu ada perubahan apa-apa, tetapi di dalam konfigurasi di sini itu ada settingan sedemikian sehingga engine encryption di dalam Oracle itu connect ke Fortanis untuk mendapatkan key-nya untuk melakukan enkripsi ataupun dekripsi. Jadi application tetap tidak ada apa-apa, hanya ada perubahan di sisi database Oracle-nya. Begitu juga hal yang sama untuk contoh MySQL atau MongoDB. Ya. Dia menggunakan protokol lain, KMIP namanya, untuk berinteraksi dengan key management system yang ada dari Fortanis. Begitu. Dan ini membuat aplikasi server tetap berjalan seperti biasa, dan juga sistem database, apakah contoh yang kiri bawah atau yang kanan atas, itu berjalan seperti biasa, tidak perlu ada instalasi apa-apa, hanya merubah merubah konfigurasi saja untuk menggunakan Fortanix sebagai external key management system.